Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam Renungan Harian MSC TV Indonesia. Sabda dari hati untuk dunia baru. Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41-44. Mengisahkan bagaimana Yesus yang dari jauh memandang Yerusalem dan menangisinya. Mengapa Yesus menangis melihat kota itu? Pertama, karena Yesus melihat bahwa Yerusalem tidak mengetahui apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Penduduk Yerusalem sesudah mengeluh-elukan Yesus dan membuat persambutan yang begitu meriah dengan menyatakan Hosana Putra Daud, nantinya mereka pula yang akan menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan mereka tidak memahami apa yang perlu demi damai sejahtera mereka. Yang kedua, bahwa mereka yang hidup di kota Yerusalem ditangisi oleh Yesus karena Yesus melihat bahwa kota itu akan mengalami kehancuran karena ketidaksetiaannya menjadi kota damai. Bagaimana Yerusalem senantiasa terlibat dalam pergolakan politik dengan negeri-negeri di sekitarnya, sehingga akhirnya mereka nanti dihancurkan oleh kerajaan Romawi. Bahkan Yesus mengatakan, nanti tidak akan ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Tangisan Yesus ini menjadi satu tanda keprihatinan Yesus atas Yerusalem. Karena Yesus senantiasa di dalam hidupnya mengusahakan damai sejahtera bagi semua orang yang dijumpainya. Dari kota ke kota ia berjalan, dari desa ke desa dia berjalan untuk menyatakan damai sejahtera dengan menyembuhkan mereka yang sakit, menolong mereka yang berkesusahan, mengusir setan-setan, agar setiap manusia akhirnya mengalami kedamaian baik secara jasmani maupun rohani. Saudara-saudari yang terkasih, gereja juga senantiasa menunjukkan sikap keprihatinan ini di dalam hidupnya dan mengajak umat beriman untuk senantiasa mempunyai kepedulian dan keprihatinan sosial. Kalau kita sungguh mengikuti ajaran Yesus agar kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, maka kita pun akan bisa berbuat hal yang sama dengan Yesus, mengungkapkan keprihatinan dan kepedulian kita terhadap situasi dan keadaan yang seringkali memprihatinkan di dalam kehidupan di sekitar kita. Apalagi di masa-masa yang sulit ini,
Begitu banyak orang yang membutuhkan keteguhan dan penguatan karena situasi dan keadaan yang seringkali menyulitkan mereka. Juga begitu banyak orang yang susah mendapatkan makan dan nafkah dan membutuhkan uluran kasih kita. Keprihatinan Yesus semoga juga mendorong kita untuk memiliki keprihatinan dan kepedulian yang sama terhadap situasi dan keadaan yang sekarang ini dialami di mana-mana. Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun dan menolong kita di dalam mengikuti Sang Guru kita. Semoga Roh Kudus pula yang menggerakkan hati kita untuk juga berani berbuat sesuatu demi damai sejahtera di antara kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.